Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, diberikan bimbingan petunjuk Allah dalam melangkah dalam menghadapi kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah semoga diberikan kemudahan di dalam mendapatkan ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai pembelajaran kita. Perlu saya sampaikan bahwasanya pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang materi prasangka baik ya, dan persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Sebelumnya marilah kita perhatikan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar kita, hal yang perlu kita sampaikan dan perlu kalian dapatkan sebagai siswa yang akan mempelajari prasangka baik dan persaudaraan di materi ini. Yang pertama ada di layar itu KD1 di KI3 ya. KI3, KD1. Ada satu KD ya. Menganalisis Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ya, serta hadis tentunya tentang prasangka baik atau husnudon dan persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian ada KI4. KI4 ini ada 3 KD, yaitu pertama membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian KI4 KD2 mendemonstrasikan hafalan Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan benar. Dan yang keempat adalah yang ketiga adalah KD3 KI4 menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan prasangka baik atau husnudon dan persaudaraan atau ukhuwah sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11. Ini KD atau kompetensi dasar yang harus kalian capai pada kesempatan pertemuan ini. Kemudian kita lihat yang pertama di surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kita lihat bagaimana surat tersebut. Bisa kita lihat di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini bisa kita lihat artinya. Arti surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dari bacaan dan arti surat Al-Hujurat ayat 10 ini, tentunya ayat ini telah jelas ya, bahwasanya ayat ini adalah tentang persaudaraan ya. Nah, kita lihat bagaimana surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah
Innallaha tawwabur rahim. Ayat ini tentang apa? Ayat ini mari kita lihat artinya. Dari segi artinya kita perhatikan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dari ayat arti surat Al-Hujurat ini jelas secara tersirat dan tersurat juga bahwasanya ayat ini adalah tentang prasangka baik, ya, tidak boleh berprasangka buruk, ya. Nah, baik, kita lihat yang kedua. Setelah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 10 dan 11 dan 12, mari kita lihat tajwidnya, ya. Untuk tajwid kita bisa melihat di sini ada kalimah ya ayyuhalladzina. Ini menunjukkan hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ada mat bertemu dengan hamzah, ya ayyuhalladzina. Kemudian amanu ada mat tabi'i, ada hamzah fathah ketemu dengan alif, ya. Kemudian luma ketemu dengan waw. Amanu mat tabi'i atau mat asli. Ijtanibu itu adalah qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Ada huruf qalqalah yaitu jim, ya, jim yang merupakan salah satu dari huruf qalqalah, qaf, dal, ba, jim, tok, ya. Lah, jim di sini salah satu huruf qalqalah yang di situ jatuh di tengah kalimat, ya, yang disukun, ijtanibu qalqalah sugro. Kemudian min walayatihim, ada itu gombe gunnah, ya. Ada nun sukun ketemu dengan waw, ya. Hurufnya ada ya, nun mim waw, ada 4, ini ketemu dengan waw. Dan inna gunnah, ya, gunnah, nun tasdid, dan banyak sekali, ya. Ini yang saya sampaikan untuk contoh-contoh bacaan tajwid yang ada di surat Al-Hujurat dan ayat 10 dan ayat 12. Yang lain bisa dikembangkan sendiri bagaimana bacaan tajwid yang ada di ayat tersebut, ya. Kemudian kita lihat sekarang arti, ya. Ini mengartikan, ya. Kalau tadi mengartikan secara umum, secara global, ya. Ini kita arti secara per kalimat. Innamal mu'minuna, artinya sesungguhnya orang-orang mukmin. Ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah, baina akhwaikum, antara kedua saudaramu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum, agar kamu, dan turhamun, mendapat rahmat. Ini ayat 10. Oh, ya, kita lihat perhatikan di sini per kalimat. Kemudian surat Hujurat ayat Al-Hujurat ayat 12, ya. Bisa diperhatikan, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, ijtanibu, jauhilah kalian, minadh-dhonni, dari prasangka buruk, dan sebagainya. Bisa diperhatikan dan dibaca sendiri, ya. Ini adalah arti surat Al-Hujurat ayat 12 yang arti secara per kalimat, ya. Di arti secara global, keseluruhan, arti secara per kalimat. Kemudian tajwid sekilas kita berikan gambaran, ya. Sekarang bagaimana isi kandungan? Apa isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12? Yang ayat 10 tadi saya sampaikan bahasanya Al-Hujurat ayat 10 ini tentang bersaudara. Jadi orang-orang Islam itu bersaudara, ya. Satu dan yang lain itu ibarat satu tubuh yang tidak bisa dilepaskan, dalam arti satu sakit semuanya. Rasulullah bersabda, an Abi Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu minal lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dhu ba'dhun, akhrajal Bukhari. Dari Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari, ya. Ini ayat
10 Al-Hujurat. Kemudian ayat 12. Tadi juga saya sampaikan Al-Hujurat ayat 12 ini tentang prasangka. Artinya tidak boleh berprasangka buruk, harus berprasangka baik. Allah melarang berprasangka buruk, ya. Suudon, negative thinking. Kita harus positive thinking atau husnudon. Tidak boleh berprasangka buruk, yaitu menyangka melakukan perbuatan buruk. Umar, sahabat Rasulullah, khalifah yang kedua, pernah berkata, janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang keluar dari saudara mukmin kecuali dengan berprasangka baik. Sedangkan engkau sendiri mendapati adanya kemungkinan ucapan itu mengandung kebaikan. Kemudian Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka karena prasangka adalah sedusta-dusta perkataan. Janganlah kalian meneliti rahasia orang lain, mencuri, bersaing yang tidak baik, saling dengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mempunyai prasangka yang tidak baik kepada orang lain, ya. Ini yang sekilas materi prasangka baik dan persaudaraan, husnudon dan ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah. Ini untuk selanjutnya silakan kalian membuka surat Al-Hujurat 10 dan ayat 11 ini. Kalian baca, kemudian kalian rekam, kemudian record, ya, voice record maupun apa saja lewat yang menjadi MP3 akan saya dengarkan bacaan itu, karena kita pembelajaran jarak jauh, tidak bisa kita face to face langsung, maka perlu kalian hafalkan, nanti kamu kirim, akan saya dengarkan dan akan saya berikan penilaian kalau perlu dihafalkan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita tutup dengan bacaan doa akhir belajar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.